Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Suci Rahanta bersama rekan-rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kasus kecurangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah GXZ. Langsung saja ke pembahasan pertama. Yang pertama ada indikasi ketidakwajaran. Dalam kasus Badan Usaha Milik Daerah GXZ, indikasi ketidakwajaran dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, adanya tunggakan biaya docking sebesar Rp234.500 padahal subsidi pemerintah sudah dibayarkan. Kedua, terdapat pungli sebesar Rp500.000 per trip yang dilakukan oleh adik kandung direktur utama yang jelas merupakan penyalahgunaan wewenang. 3, fee 10% dari KMP yang tidak dibayarkan dari tahun 2018 sampai 2019 dan tidak masuk ke dalam kas perusahaan sehingga menunjukkan adanya kebocoran pendapatan. Yang keempat, direktur utama tidak hadir di kantor saat penggeledahan sehingga memperkuat dugaan adanya penyimpangan. Perkenalkan, nama saya Tifal Zakira. Saya akan menjelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Nah, untuk membuktikan kecurangan dalam kasus ini, langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa seluruh dokumen terkait seperti bukti pembayaran docking, kontrak kerjasama, dan laporan pendapatan. Ini dilakukan untuk melihat apakah ada ketidaksesuaian antar catatan. Langkah berikutnya adalah melakukan konfirmasi ke pihak luar seperti dok perkapalan MC untuk memastikan apakah pembayaran docking benar-benar belum diterima. Setelah itu, auditor perlu mewawancarai pegawai yang terlibat, terutama staf pengawas kapal yang menjadi korban pungli agar mendapatkan informasi langsung mengenai alur kejadian. Auditor juga harus menelusuri aliran dana, termasuk dana subsidi dan fee kontrak 10% yang tidak masuk kas perusahaan, untuk mengetahui kemana dana tersebut sebenarnya mengalir. Saya Firza Skiatikawana, di sini saya akan menjelaskan di mana kecurangan bisa terjadi. Kecurangan dalam kasus ini terjadi pada beberapa titik. Yang pertama itu pada proses biaya docking di mana dana subsidi tidak digunakan sesuai peruntukannya. Lalu yang kedua pada operasional kapal sehari-hari, di mana terjadi pungli pada trip per kapal. Lalu yang ketiga ada penerimaan fee 10% dari kontrak kerjasama yang tidak dicatat pada pendapatan perusahaan. Dan yang keempat itu terjadi di level manajemen, di mana ditemukannya dokumen penting di ruang direktur utama. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian atau potensi kerugian dan siapa yang bertanggung jawab. Potensi kerugian yang muncul cukup signifikan. Perusahaan merugi karena pendapatan fee tidak masuk ke kas dan negara dirugikan karena dana subsidi yang tidak dipakai sebagaimana mestinya. Selain itu, adanya pungli juga merusak sistem kontrol internal. Pihak yang bertanggung jawab adalah direktur utama, sebagaimana dialah pemimpin tertinggi. Saudara beliau yang melakukan pungli serta pihak internal yang mengetahui tetapi tidak melaporkan. Halo semua, perkenalkan, nama aku Kevin Hari Firmansyah. Saya di sini ingin menjelaskan tanggung jawab auditor dan mengungkapkan kasus. Nah, jadi sebagai auditor, tanggung jawab saya adalah memastikan pemeriksaan dilakukan secara independen dan objektif. Dan saya harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk memastikan secara temuan didasarkan pada fakta dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, saya juga merahasiakan informasi serta mematuhi standar audit dan etika profesi agar proses tersebut dapat berjalannya dengan profesional. Perkenalkan, nama saya Febrian Muharamsyah. Saya ingin menjelaskan tentang Frog Triangle Theory. 6. Teori yang mendukung kerangka berpikir pada kasus ini. Kasus ini dapat dijelaskan dengan Frog Triangle Theory. Teori ini menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena 3 faktor utama. Yang pertama tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan bisa muncul dari kebutuhan pribadi pelaku. Peluang muncul karena lemahnya pengawasan dan tingginya wewenang yang dimiliki manajemen. Sedangkan rasionalisasi terjadi ketika pelaku merasa tindakannya bisa dibenarkan. Ketiga elemen ini sangat terlihat dalam kasus BUMD tersebut.
Baik, begitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.